Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila tentunya di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini Mila sudah ditemani oleh seseorang yang berkacamata ini nih. Ada Mas Reymo Zafergian. Halo, Ya. Mila. Selamat siang ya Mas. Selamat ya siang ya. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir nih ya di podcast JKN SMI. Tentunya kita akan membahas seputar program JKN gitu ya Mas. Nah nanti kan bukan nanti sih, waktu sebelumnya gitu ya, Sobat JKN itu pernah lihat kita juga nih ya dengan wajah yang sama gitu, pernah membahas gitu terkait yang namanya program rehab. Mungkin dari masyarakat, dari Sobat JKN gitu, ada yang masih bingung gitu ya, bagaimana sih cara cepat ya untuk membayar tunggakan iuran. Mungkin ada yang kelupaan melakukan pembayaran, nah itu bisa pakai program rehab. Nah tapi kita sebagai kelas balik dulu nih, karena kan ada yang terbaru nih sebetulnya terkait program rehab. Nah nanti boleh nanti sama Mas Rey nih bakal dijelaskan apa sih sebenarnya program rehab itu. Iya, jadi betul sekali ya. Kembali lagi di sini ya. Jadi sedikit sih Mel, mengingatkan kembali nih apa sih program rehab itu. Jadi program rehab itu adalah program yang BPJS Kesehatan sediakan untuk peserta yang memiliki tunggakan. Nah itu dengan pembayarannya bisa dicicil maksudnya ya. Jadi program rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Artinya berarti ketika peserta itu punya tunggakan, itu bisa melakukan pembayaran dengan cara cicil Jadi gitu. tanpa harus bayar sekaligus tapi bisa dicicil. Betul. Nah tentunya kan pasti banyak syarat, bukan banyak sih, pastinya kalau misalnya ada suatu program ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu Mas. Nah mungkin kalau untuk saat ini kan sudah ada yang banyak tahu mungkin ya di sosial media ada namanya New Rehab gitu Mas. Nah sebetulnya apa sih perbedaan antara program rehab yang sebelumnya yang pernah kita jelaskan juga ke Sobat JKN dengan New Rehab 2.0? Ya. Jadi memang baru-baru ini kita baru launching Mil, itu namanya New Rehab 2.0. Itu memang ada beberapa perbedaannya dari rehab yang lama. Jadi salah satu perbedaannya itu adalah di rehab yang lama itu kita hanya batasi maksimal cicilan 12 bulan atau setengah dari bulan tunggakan. Itu untuk semua peserta yang punya tunggakan, baik itu peserta yang masih di segmen mandiri ataupun yang sudah beralih segmen seperti ke PBI atau ke perusahaan atau ke yang lainnya gitu ya selain PBPO. Nah, bedanya di New Rehab 2.0 ini itu kita sudah pisahkan antara yang peserta menunggak masih di segmen PBPU dan peserta menunggak yang sudah beralih segmen. Jadi misalnya nih, kalau misalnya Mila punya tunggakan gitu ya, Mila punya tunggakan BPJS Kesehatan sebanyak 24 bulan. Nah ternyata sekarang Mila udah kerja nih di sini gitu ya. Otomatis kan Mila BPJS itu sudah teranggung oleh perusahaan. Tapi ketika lihat historis pembayaran Mila sebelumnya itu pasti punya tunggakan kan. Nah itu bisa ikuti rehab Mil dengan ketentuan nyicilnya bisa lebih lama. Nah, kalau beda ya sama yang rehab yang pertama gitu. Betul, kalau yang lama itu, yang pertama itu dia kan maksimal 12 bulan ya. Nah, ketika di New Rehab 2.0 ini itu bisa sampai 36 bulan, Mil. Maksimalnya. Maksimal. 36 kali bayar. 36. Berarti di situ tuh ada perbedaan lama dari jangka waktu pembayarannya gitu ya, Mas. Betul. Nah, sebenarnya takutnya gitu ya, masih bingung gitu. Sebenarnya apa sih, maksudnya selain siapanya yang menggunakan program rehab itu, coba Mas bisa jelaskan lagi. Masih bingung ya? Iya, takutnya masih ini. Iya. Jadi di New Rehab 2.0 ini, Mel, kita bagi dua segmen dulu nih, dua segmen dulu. Yang pertama segmen PBPU, tentunya punya tunggakan ya, punya tunggakan. Dan satu lagi ini segmen yang selain PBPU, tapi punya tunggakan juga. Nah, yang segmen PBPU ini ketentuan pembayaran itu masih sama kayak yang lama. Jadi misalnya dia punya tunggakan 24 bulan, ya maksimal hanya 12 bulan. Untuk
nyicilnya cicilannya gitu 12 bulan. Nah, clear ya sampai sini ya. Ini yang pertama. Nah, ketika si peserta ini sudah beralih segmen atau selain PPPU lah ya, itu dia bisa nyicil maksimal 36 bulan. Jadi itu pasti otomatis di aplikasinya kan ya Mas? Betul, dari aplikasinya nanti bisa dipilih tuh mau berapa bulan cicilan. Oke. Seperti itu. Jadi dari aplikasinya pun, dari aplikasi Mobile JKN itu sudah bisa terlihat gitu ya. Oh ini tuh ada peserta memang yang peserta mandiri punya tunggakan. Betul. Dengan maksimal yang ditagihkan memang di 24 bulan kan. Betul. Nah ada juga berarti peserta yang udah alih segmen tapi dia masih punya tunggakan peserta mandirinya. Nah itu jadi otomatis terbaca di aplikasi gitu ya. Betul sekali. Nah selanjutnya nih Mas, kan kalau misalnya kita biar lebih tahu nih Sobat JKN juga nih yang nonton gitu kan, syarat dan ketentuan siapa aja sih yang berhak untuk bisa mencicil gitu ya di program rehab ini. Untuk yang pertama dulu nih, yang memang dia masih terdaftar sebagai peserta mandiri, itu syarat dan ketentuannya apa aja Mas? Oke. Berarti yang peserta mandiri dulu ya, masih di peserta mandiri. Itu tentunya dia masih di peserta mandiri, kemudian tentunya dia punya tunggakan Mil. Nah, tunggakannya itu adalah minimal 4 bulan. 4 bulan minimal tunggakan dan maksimal 24 bulan. Nah, kenapa 24 bulan? Ya, ini reminder sedikit ya. Kenapa kita hanya maksimal 24 bulan? Karena kita memang hanya menagih itu paling banyak adalah 24 bulan tunggakan sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018. Selanjutnya dia jangka waktu cicilan ya. Jangka waktu cicilannya itu adalah setengah dari bulan menunggak atau maksimal itu 12 bulan ketentuannya. Iya, karena tadi tunggakannya itu maksimal 24 bulan. Betul. Jadi jangka waktu cicilannya paling lamanya itu di 12 bulan. Betul. Berarti kan kalau misalnya contohnya ada peserta gitu dia punya tunggakan 8 bulan, berarti maksimalnya bisa cicil berarti 4 bulan gitu kan. Setengahnya gitu. Pinter nilai. Ih. Aduh. Kemudian Nah, ketentuan selanjutnya ada lagi nih Mil. Jadi selama masa rehab untuk peserta masih PBPU ini kan statusnya non aktif ya. Iya. Nah, akan aktif kembali itu ketika cicilannya sudah lunas. Oke. Jadi selama masa cicilan itu masih belum bisa digunakan, digunakan ya, atau karena masih non aktif. Oke. Jadi kalau misalnya udah menyelesaikan sampai misalnya tahap terakhir, kayak tadi misalnya dia punya tunggakan 8 bulan, nyicil maksimal dia pilih yang 4 bulan gitu ya. Nah, berarti setelah 4 bulan itu dicicil berarti baru bisa aktif kembali dan bisa digunakan gitu. Betul. Ya. Betul. Ya, Mas. Nah selanjutnya, jadi kan yang PBPU mandiri ya, yang syarat dan ketentuannya. Nah sekarang yang memang sudah alih segmen, tapi masih punya nih tunggakan peserta mandirinya, itu gimana tuh Mas? Nah ini sebenarnya hampir sama syarat dengan dan ketentuannya sama kayak yang peserta mandiri ya. Cuma bedanya untuk peserta menunggak yang sudah beralih segmen ini dia ketentuan minimal tunggakannya adalah 2 bulan Mil. Okay. Jadi kalau tadi peserta mandiri itu 4 bulan, kalau yang sudah beralih segmen ini adalah minimal 2 bulan. 2 bulan dan maksimal cicilannya ya tadi maksudnya tunggakannya itu yang 24 bulan, minimal 2 bulan dan maksimal 20 bulan. Kemudian untuk waktu cicilannya sendiri itu maksimal di 36 bulan. Oke, berarti nah kalau misalnya kayak gitu kan tadi ada perbedaan jangka waktu. Nah, nanti tuh di aplikasi akan muncul kayak simulasinya gitu kan, Mas? Pasti. Kayak nominalnya gitu. Kadang kan kayak suka ada gitu yang tanya gitu peserta, "Iya, saya tuh mau nyicil misalnya kalau misalnya 5 bulanan berapa?" Karena kan suka ada yang kayak gitu. Cukup di aplikasi Mobile JKN juga itu kan bisa kelihatan gitu ya, Mas, ya, simulasinya seperti apa. Nah, terus ada lagi nggak sih Mas syarat-syarat yang lain gitu? Tadi kalau kita bahas status kepesertaan ini kan sudah beralih segmen ya, jadi otomatis pasti kartunya tuh dalam keadaan aktif Mil, karena sudah ditanggung oleh segmen saat ini gitu ya. Nah untuk cicilannya itu ya tinggal menulisnya aja karena memang untuk cicilan ini ada kewajiban pesertanya ya untuk menyelesaikan sampai dengan memang kewajiban atau iuran sebelumnya belum dibayar itu selesai begitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk para sobat JKN yang memang sudah alih segmen, baik misalnya ditanggung sama perusahaan atau mungkin ada yang memang masuk di tanggungan pemerintah seperti itu dan kartunya sudah aktif gitu ya, misalnya masih ada tunggakan itu bisa dicicil juga di bisa program dicicil. rehab. Cuman ya bedanya itu bahkan lebih lama gitu ya Mas ya untuk cicilannya. Betul. Maksimal di 36 bulan gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Mas, biar lebih rinci gitu ya yang dipahami oleh sobat JKN, boleh kali ya tutorial gitu gimana sih cara untuk daftar gitu di program rehab ini gitu, boleh Mas? Boleh. Pertama-tama tutorial nih? Iya boleh dong. Pertama-tama siapkan smartphone. Enggak, siapin niat. Oh siapin niat. Jadi kalau misalnya memang sobat JKN udah nih, wah saya nih mau melunasi tunggakan iurannya gitu ya, siapkan smartphone-nya dan
sudah terinstall aplikasi Mobile JKN? Kita buka aplikasinya ya. Oke. Nah, aku liatin aja nih. Nah, itu. Udah buka aplikasi Mobile JKN, kemudian tapi sebentar, ini kita jelasin tutorial cara pendaftaran rehab yang PBPU masih ya? PBPU ya. Oke, yang masih terdaftar di PBPU, nggak ada, dia belum ada alih segmen ya, Betul. masih tetap di peserta mandiri dan statusnya nonaktif. Ya. Lanjut nih. Boleh, gimana tuh Mas? Pilih menu rehab, kemudian di situ akan muncul tuh berapa sih total tunggakan dalam satu keluarga, gitu ya. Misalnya nih di contoh ini, itu dia punya tunggakan sebanyak 20 bulan Mil, dengan nominal Rp1.614.500. Nah, jumlah anggota keluarganya itu ada 3 peserta. Nah, di situ muncullah total tunggakan 1.600.000 sekian tadi dengan rincian per orangnya sekian gitu ya. Nah, kemudian Sobat JKN setelah itu bisa pilih selanjutnya dan akan muncul tuh Mil syarat ketentuan pendaftaran rehabnya. Oke, dibaca dulu ya syarat dan ketentuannya biar pasti tuh ikut program apa, biar paham gitu ya, jangan main langsung daftar ya Sobat JKN. Betul sekali. Setelah dibaca syarat dan ketentuannya, nanti ada checklist paling bawah itu ada checklistnya ya, saya setuju gitu. Nah, nanti setelah dipilih, diklik di checklist, setelah itu baru bisa diklik selanjutnya. Nah, di tahapan selanjutnya itu bakal muncul tuh Mil tadi simulasi yang Mila bilang. Berapa sih kalau misalnya kita mau pilih 5 bulan atau berapa bulan, itu akan muncul sebulannya bakal berapa yang harus kita cicil gitu ya. Misalnya nih dari kasus ini pesertanya pilih sebanyak 10 bulan Mil. 10 bulan, karena kan tadi dia menunggaknya itu adalah 20 bulan ya. Ternyata dia ambil maksimalnya atau setengah dari 20 bulan itu 10 bulan. Nah, bakal muncul tuh cicilannya sebulannya berapa gitu ya, sampai dengan lunas. Nah, setelah misalnya sudah cocok dengan hitung-hitungannya, udah sepakat, nanti bakal muncul rincian pembayaran atau rencana pembayaran bertahapnya gitu ya. Nah, di sini dari jumlah total tunggakan keseluruhan, terus masa pembayaran bertahapnya selama berapa bulan, rangkumannya gitu ya, rangkuman. Kemudian tanggal mulainya tanggal berapa, tanggal hari ini ya misalnya, dan tanggal selesainya di tanggal berapa gitu. Kemudian setelah itu setuju lagi, baru klik daftar, akan muncul lagi tuh pop up konfirmasi. Apakah Anda yakin akan mendaftar program rehab gitu ya. Nah, kalau sudah yakin dan setuju, klik setuju. Setelah itu masukin PIN aplikasi Mobile JKN dan pendaftaran rehab berhasil. Begitu. Itu untuk yang tutorialnya ya, untuk yang PBPU Mandiri. Nah, selanjutnya buat yang nih Sobat JKN yang sudah alih segmen tapi masih punya tunggakan peserta mandiri, itu gimana tuh Mas? Ya. Jadi ketika pesertanya sudah beralih segmen, otomatis kan di Mobile JKN pasti status kartunya aktif ya Mel. Nah, dia otomatis ngebaca juga bahwa memang ternyata peserta tersebut sudah beralih segmen dan masih punya tunggakan ternyata gitu ya. Jadi ketika diklik rehab pasti menunya agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, pertama-tama sama buka aplikasi rehabnya, aplikasi Mobile JKN, kemudian pilih menu rehabnya ya. Kemudian situ muncul tuh rencana pembayaran bertahap, jumlah tunggakannya berapa gitu ya. Terus bulan menunggaknya berapa, hampir sama kayak tadi. Kemudian muncul juga syarat ketentuannya lagi. Silakan dibaca juga sampai habis, jangan setengah-tengah. Setengah-tengah lagi apaan? Setengah-tengah. Terus diklik saya setuju dan dilanjutkan. Nah, muncul juga simulasinya Mil. Nah, di sini bedanya nih, kalau di peserta yang masih mandiri itu kan maksimal di 12 bulan ya untuk masa cicilannya, atau setengah dari bulan menunggak. Nah, kalau yang sudah beralih segmen ini, dia bisa sampai 36 bulan untuk cicilnya, untuk masa cicilannya, atau minimal pembayarannya itu adalah 35.000 setiap bulannya. Ada ibarat bukan tarif ya, standar paling minimalnya paling untuk membayar cicilannya itu di 35.000. Jadi ya kalau misalnya memang muncul sampai 36 bulan, misalnya emang pengen paling lama buat nyicilnya, ya silakan pilih aja. Berarti itu kan otomatis akan muncul sesuai dengan menyesuaikan dari tunggakan si pesertanya kan? Betul. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah
pilih berapa bulan yang akan dipilih untuk dicicil, bakal muncul tuh simulasinya berapa per bulannya gitu ya. Tiap bulannya berapa Oke, bayarnya nah ya. sampailah peserta yang setuju akan lagi muncul rangkumannya tuh, seperti tadi gitu ya, berapa cicilannya, berapa lama masa cicilannya, dan tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah setelah itu disetujui, klik setuju, akan muncul pop up kembali konfirmasi bahwa sudah yakin ikut mendaftar rehab. Iya. Setelah yakin klik setuju dan masukin PIN dan pendaftaran berhasil. Cukup simpel sih sebenarnya. Betul, jadi intinya nggak perlu kepikiran jadi kayak aduh udah saya mah udah alih segmen pasti beda nih gimana caranya. Jadi di aplikasinya sudah mengakomodir itu. Betul. Ya Mas ya, tanpa kita harus kayak mau milih gimana tapi karena memang di aplikasi Mobile JKN sudah membaca bahwa kita tuh peserta apa sih, punya Betul. tunggakan berapa sih. Nah jadi akan otomatis itu akan mengarahkan ya sesuai dengan status kepesertaan masing-masing peserta JKN. Betul sekali. Oke, seperti itu. Nah, mungkin udah di ujung pembicaraan ya, Mas ya. Ada yang mau disampaikan gitu untuk kalimat penutupnya gitu ya kepada sobat JKN. Mungkin sedikit nambahin terkait pendaftaran tadi ya. Tadi kan kita cuma jelasin melalui aplikasi Mobile JKN. Oke. Cuman memang kan ya di luar kuasa kita ya, maksudnya ya, apakah HP-nya kurang support atau seperti apa gitu. Nah, itu sobat JKN bisa daftar langsung ke kantor cabang terdekat. Oke. Berarti selain lewat aplikasi Mobile JKN, kalau misalnya pesertanya mau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Juga bisa. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan nih ke sobat JKN mumpung di podcast JKN SMI Iya, nih. jarang soalnya di sini soalnya. Aduh, sibuk nih, jadwal padat ya, Mas. Ya jadi pengen nyampein aja ke sahabat-sahabat JKN, pastiin pertama kamu udah terdaftar BPJS Kesehatan, terdaftar JKN, dan sudah aktif kartunya, itu yang pertama Mil. Karena penting ya bagi kita semua punya perlindungan jaminan kesehatan nasional. Kemudian pastiin juga iuran kamu bayar tepat waktu dan rutin setiap bulan. Jangan sampai diundur-undur nantilah gitu kan. Nanti ketika sudah menggunain nonaktif katanya, ternyata menunggak gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Pesannya itu aja Mil. Oke, pastikan kartu terdaftar aktif, yang terutama untuk masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, segeralah, karena jaminan kesehatan siapa lagi sih kalau bukan yang menjaminnya ya, dan kita diri sendiri. Sudah ada usahanya nih, udah ada ikhtiarnya dengan mendaftar sebagai peserta JKN, dan pemerintah juga sudah menyediakan program JKN yang diselenggarakan gitu kan ya. Jadi memang udah ya udahlah, kalau untuk jaminan kesehatan mah kenapa enggak gitu ya Mas ya. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya tidak henti-hentinya kita kan pasti menggaungkan yang namanya transformasi mutu layanan. Betul. Gitu ya. Transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara. Nah, itu dia sobat JKN, jangan sampai lupa yang namanya transformasi mutu layanan, dan jangan lupa nih udah ada program New Rehab 2.0. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk melunasi tunggakannya agar kartu terjamin aktif gitu ya sobat. Nah, untuk menutup podcast kali ini tentunya bukan kita ya, ada aku ya, ini mah aku sudah menyiapkan gitu ya Mas. Aku enggak. Pantun enggak diajak. Aku sudah menyiapkan pantun penutup, paling boleh dibantu cakepnya ya. Enggak, boleh lah. Burung dara, burung cendrawasih. Kalau cari banyaknya di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Mila pamit undur diri bersama Mas Raimuza Fergian. Bye bye semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas Rey.